Karena yang pertama dari kampus, yang kedua dari kampus sebelumnya. Jadi yang pertama udah nggak ada cancer payudara. Nah ini ada yang mau ngelanjutin, oh silakan. Di netizen dimaki-maki sama netizen, bang nggak punya kuota, nonton sampai habis. Dan gue salah satu kebanggaan gue itu, begitu gue disupport sama orang. Emang ada yang ngehujat, tapi kan akhirnya dihujat balik sama netizen. Nonton sampai habis. Biasain nonton sampai habis. Nah itu salah satu memang goals gue adalah orang ketika baca sampai habis, nonton sampai habis. Jangan setengah terus lo berani simpulin. Iya lagi. Gue silakan dong yang mau endorse harga temen nih. Pap itu kontennya Pap. Emang gue butuh duit lah harga temen PA. Gue kesel Pak. Ya mereka begitu kok semua teman-teman komediannya begitu Pak. Gue bukan ngejilat brand, gue suka sama Grab, gue cinta sama Grab, bener, asli, seriously gue. Tapi kan makanya gue bilang tadi, gue waktu ngobrol, gue bilang, juga kan? iya Pap, lo udah sesukses ini masih jadi driver. Iya, buat gue tuh kayak main game Pak, lo kayak nyelesain misi, nganterin makanan, nganterin orang, misi selesai dan jebret gitu. Makanya gue nggak peduli berapa ongkosnya segala macem. Halo, nama saya Papa Jidan. Saya mitra driver juga. Dan sekarang masih sibuk ngonten kita. Sama lagi ngisi di satu stasiun TV lah. Satu segmen di situ matematika gitu. Komedi ya hidup sih, kehidupan. Karena kita anggap komedi lah ya. Karena memang ada rumusnya Pak. Tragedi plus time is komedi. Saat ini mungkin nggak jadi komedi buat kita. Kayak kita disunat lah. Kita ini disunat. Dulu nggak jadi komedi buat kita, tragedi Pak. Disunat itu kan tragedi buat cowok ya. Tapi begitu udah kesini, komedi ya. Kalau lagi disunat tuh nggak boleh ngelewatin apa namanya pupnya ayam, gitu ntar jadi gede segala macam. Nggak boleh tidur di lantai, banyak aturannya Pak. Nggak boleh pakai celana dulu gitu. Nah itu dulu kan belum ada. Hari ini disunat besok sekolah itu belum ada dulu gitu. Nah itu jadi komedi itu adalah kehidupan. Begitu kita bisa ngetawain kehidupan, artinya kita udah ikhlas ngejalanin kehidupan itu gitu. Kalau saya bilang begitu. Terutama ketika sekarang ya sudah posisi di sini dengan karakter yang saya pegang, itu ada testimoni, ada memang komentar dari netizen. Dia bilang gini, Pap, gue pikir dulu matematika susah. Ternyata setelah lo bikin konten matematika dan dia lihat lagi, oh cuma begitu doang. Artinya memang goals kita bikin kontennya, terutama yang matematik itu buat memang orang nggak takut lagi sama matematik. Kalau untuk konten-konten komedi yang lain, itu memang ada juga dari teman saya, dokter di Rumah Sakit Harapan kita, dokter gigi anak di situ. Zaman-zaman COVID kemarin, dia bilang gini, Pap, lo bikin terus konten-konten seperti ini. Karena begitu pasien ketawa, itu memang memacu untuk imunnya itu naik. Gitu. Iya, dan memang sudah ada dia dibuktikan sama dia ya, yang memang dia ngelihat pasien segala macem dan memang ternyata begitu ya. Alhamdulillah saya bilang memang tujuan awal saya paling nggak bisa ngehibur orang lah gitu. Walaupun memang dulu nggak tahu tujuannya mau ngapain konten itu, tapi ya paling nggak bisa ngehibur orang lah. Kalau nggak buat file sendiri itu sih awalnya sih, buat file sendiri. Makanya begitu bikin konten nggak pernah nyindir nggak pernah ngejelekin orang segala macem, nggak deh tuh. Gitu. Ya apapun kita hadapi dengan senyum aja, ketawa aja. Tadi yang saya bilang itu, apapun bisa jadi komedi. Kalau saya bilang gini, kalau orang kan bilang pasti ada hikmahnya, segala sesuatu ada hikmahnya. Kalau saya enggak, segala sesuatu ada lucunya. Ada lucunya. Kayak tadi kesini hari ini nih, kan agak telat lah ya, dibilang agak-agak memang ada sedikit telat karena nunggu busway segala macam. Saya udah naik busway dari Pragunan ke perapatan sini. Nggak taunya dari perapatan itu saya naik mesen ojek online. Ojek online. Ya Grab lah ya. Kita mesen. Ternyata di sini dia tinggal nunjuk. Emang di mana Bang? Itu Pak seberang. Ya gue udah mesen lagi. Jadi kita mau marah-marah. Ya emang kita sendiri yang nggak tahu gitu kan. Tapi mau diapain udah terjadi dan memang kalau kita bilang akhirnya karena memang segala sesuatu ada lucunya, kita cuma ngetawain diri kita doang. Kalau emang nggak disensor ya
Kok kayak pesen ojek tinggal jalan kaki doang, gitu loh Pak. Tapi di sisi lain gini, di sisi lain kalau kita begitu lihatnya, oh ternyata itu udah rezekinya dia. Kita nggak bisa ngehalangin rezekinya orang. 19.000 Pak perempatan sini kemari. Maksudnya dengan berkomedi kita akan, kalau saya bilang lebih ikhlas lah. Karena kita lagi nungguin momen lucunya di mana nih. Nggak ketemu sekarang, besok atau lusa pasti ketemu lucunya. Seputar sahabat. Kita udah kedatangan Papa Zidan. Papa Zidan sehat ya. Gue ngeprokin diri gue sendiri. Iya. Sehat, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Papa Zidan siapanya Mama Dede sih? Bukan, nggak ada Nggak, hubungannya. Kita berasa kayak anak-anaknya ya di sini. Ya, lo tolong ada jangan jadi nambah hansip beban. anaknya. Jangan. Anak lu ada jadi hansip. Segmen yang tadi gue lihat tawa-tawa mulu loh. Tahu tuh yang nanyain tuh. Aduh. Iya. Gara-gara naik angkot mabuk. Itu dia terkenal sebagai intel kita Papa Zidan. Intel kita. Intel kita, itu dia. Kayaknya- Kayaknya begitu. Dia Intel sudah menyiapkan rapid question boleh ya? Langsung nih, Boleh. ada Di awal kita mulai dengan rapid question sekarang. Yang penting nggak rapid test, Pak. Capek dicolok-colok. Banyak. sakit lagi. Kita mulai ya. Yang pertama, Siap. Cepat. Oh, cepat. oke. Lebih suka bikin konten sendiri atau kolaborasi? Diri. Oke. Kenapa? Pak, jam 2 ada ide, Pak. Langsung eksekusi. Kalau kolaborasi nungguin orang, ogah, lama. Oh iya. Iya, coba aja. Lu cukup ini ya, cukup ini nih bikin langsung. Bikin karena emosinya ada saat itu. Kalau di entar-entar udah nggak ada Oh, iya lagi. sih, Dari ya. emosinya iya. Karena Buru kan dingin saya gitu ya? konten sebadan-badan, Pak. Cuma tripod doang, nggak Oh butuh iya lighting, sih udah benar. selesai. Jadi, Nggak usah outdoor jadi segala sendiri juga macam. oke. Iya. Kalau misalkan kontennya Iya sketsa sih. atau Iya. apa juga harusnya kolaborasi malah lebih enak ya. Lebih enak. Iya, karena Tapi- kalau sketsa. Kok kolaborasi tuh janjian dulu. Jangan dulu. Ngatur waktu. Besok Jam 2 nggak ya, bisa. tek-teknya jam 4, jam setengah 5 gitu. Iya. Ngeteknya Iya, tuh iya, mulai iya. jam 4, jam Terus setengah apalagi 5. Papa Zidan sering main indoor kan daripada outdoor kan. Iya, Pak. Iya, jadi Iya, enak. jadi cuaca Langsung apapun eksekusi. Ya alhamdulillah. betul. Benar. Gitu. Yang kedua, konten viral yang paling bikin Papa Zidan bangga. Konten viral banyak, Pak. Wah, Yang- sorry. yang bikin saya bangga, Yang bangga emang. konten matematika. Itu pasti ya. Itu pasti. Karena memang ternyata passion saya di situ dan alhamdulillah rezekinya di situ. Iya lagi. Hmm. Emang guru banget lagi. Enggak, Setelannya. guru. Iya, setelannya gitu. Tapi kalau ngomong itu kenapa matematika sih? Emang sempat ngajar matematika apa gimana sih? Saya suka sama matematika. Dari SD. Sebenarnya SD kelas 1 sampai kelas 6 itu nangis, Pak. Gue begitu ada pelajaran matematik sampai bilang begini, Tuhan kenapa ada pelajaran matematik sih? Gitu loh. 1 sampai 6. Seriously. Tapi lu suka? Begitu SMP. SMP gini, SMP kita mulai tertarik sama lawan jenis. Apa nih yang gue banggain dari gua? Muka gini-gini aja. Mulai tertarik dengan Lawan lawan jenis. Terus Gitu. entah kenapa ide lu, kayaknya gua harus Kayaknya gue harus matematika. jago sesuatu bidang nih. Dan orang takut dengan matematik. Iya, Gue bener. coba, gitu loh. Iya. Akhirnya saya awalnya coba-coba, Pak. Coba-coba. Awalnya coba-coba. Iya. Jadi ketagihan. Akhirnya target gue untuk kejar cewek udah nggak hilang lagi karena asik dengan matematik. Oke. Tapi ternyata dia mengikuti. Iya dong, pasti Berarti dong. kapan? Pap, SMP? ajarin gue dong, Pap. Minjem PR dong, Pap. Gitu. SMP, siap, SMP. siap. SMP kelas 1. SMP lu udah dipanggil pap dulu tuh ya? Enggak dong. Oh, iya, Masa gue iya, bilang iya, kemana sama gue cep. Iya. Iya. Lanjut. Oke, lanjut yang ketiga. Kak Rian. Satu kata yang menggambarkan Papa Zidan. Dosen kata orang-orang bilang. Pengajar, guru. Kata orang apa? Kata orang. Kalau kata saya sendiri, Ah, apa ya? Nggak ngerti. Ntar nggak subjektif, Pak, takutnya, Pak. Iya. Kalau gue bilang, Agak- gua bilang ganteng, hoak. Gue Ya, bilang nggak- pinter nggak juga apa-apa. hoak. Nggak Matematika gue apa-apa begitu. juga. Hoak banget, nggak jaga. sebenarnya nggak apa-apa, ganteng kan buat diri sendiri. Si Iya. gua ganteng, menurut gua Iya. sih gua ganteng. Gini gue aja nggak ngakuin. Nah, itu yang susah ya. Tapi orang-orang bilang dosen ya. Dosen. Iya, dosen, guru belakangan, guru. Banyak dikira. Banyak dikira. Enggak, maksudnya nempel banget personanya Sekarang gitu. iya. Sekarang iya nempel banget guru lah ya, guru. Lebih ke guru karena memang matematik sekolah ya belum universitas masuknya. Gitu. Tapi beneran nggak sih? Beneran guru apa sempet ngajar apa gimana? Iya. Enggak, maksudnya kayak kalau gue pertama kali nonton ini emang guru yang pandai membuat konten sih. Gue gitu ngiranya. Enggak. Karena lu punya soal, iya kan? Soal dan memang Soal. pure memang dari Iya, konten gue. Iya, bikin soal. Soal. Bikin gitu. soal. Iya benar. Terus nggak ada kuliah jurusan
Guru gitu Nggak pendidikan? ada, Pak. Basic Saya- apa sebenarnya? Saya kuliah cuma nyari bini doang, beneran. Beneran. Ini ya, dapat. Dua-duanya dapat dengan dua-duanya dapat. Enggak, ibu sambung. Ibu Oke. sambung. Karena yang pertama dari kampus, yang kedua dari kampus sebelumnya. Jadi yang pertama udah nggak ada cancer payudara. Nah, ini ada yang mau ngelanjutin. Oh, silakan. Mari. Emang apa dulu ngambil Apa? kuliah apa? Saya itu kan SMP sampai ke SMA kan aman lah ya gitu untuk gitu-gituan. Dapatlah di FKU Undip. Dapat juga di AIS, Akademi Ilmu Statistik. Tapi masalahnya dapat juga di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ambil yang Cuma memang gue kagak ke situ otaknya, Pak. Gue otaknya ke eksak. Emang cita-citanya dulu jadi dokter. Udah dapet tuh FAU. Cuma abis jadi dokter, gue ngambil spesialis apa ya? Om ngambil spesialis kandungan aja deh. Itu yang jadi rusak. Karena niatnya udah nggak beramal lagi. Ngomong-ngomong gitu ya. objektifnya udah salah. Salah gua. Niatnya udah salah niat. Tapi memang begitu masuk lah. Makanya begitu SMA, kalau gue dapat A3, gue mendingan pindah deh. Gue mengambil A1 atau A2. Karena gue ngapal paling lemah gue. Tapi akhirnya FKU. Enggak, gue ambil karena dapat STAN. Diracunin lah sama om gue. STAN Lo lo ambil? ngapain di FKU? Duitnya banyak, biaya gede. Padahal di Semarang. STAN kan lu tinggal ngongkong kaki doang. Ntar diangkat jadi pegawai negeri. Tingkat 1 DO. Gitu. Kelar gue. Akhirnya gue kuliah berdasarkan jurusan akuntansi terakhir. Masuk gue abis itu sebelumnya gue kuliah dulu di akuntansi komputer. Ada yang kuliah 1 tahun, sebut saja BSI lah ya. Nah itu. Sebut saja. Nah itu, abis dari situ ya udahlah, udah kadung gue cuma ngejar gelar doang. Sama gue bilang tadi, cari jodoh. Gue kuliah, sumpah Pak. Gue kagak udah nggak ada pikiran mau dapat nilai segala macam, nggak peduli. Gue yang penting lulus, yang penting dapat bini. Udah itu aja. Nggak ada urusan ke pendidikan. Udah kerja posisinya, udah pegang duit. Itu cuma nulisin doang kan, udah kerja posisi gue di bank. 17 tahun Pak, gue 17 tahun di bank gua, 17 tahun di bank. Pantas kuliah nyari bini doang. Iya Pak. Kerja di bank juga. Pak. Kira gini, kan sering banget dosen nggak masuk. Iya. Nah, minggu depannya, begitu dosennya masuk, kita balas dendam. Gue nggak masuk, nonton gua. Lalu kemarin nggak masuk. Serius Nggak gue. gitu cara mainnya nggak gitu. Apa-apaan. Nggak gitu. Emang lo doang yang bisa nggak masuk, gue juga Bener. bisa. Gitu. Udah nyampe kampus gue, kita nonton lagi di kota, di Glodok nontonnya. Serius beneran gue. Karena lagi PDKT juga Pak, Oke. itu dia mau nonton nih adik kelas gue, kan adik kelas gue kan akhirnya kan pindah ke kuliah situ, gue bawa ijazah Deo Anstan nih, gue dari semester udah satu tahun, gue tinggal nulisin dong nih tingkat 2 gitu kan, jadilah gue kakak kelas dan ngeliat adik kelas bisa kali. Lucu nih. Lucu nih. Kayaknya yang masih merah muda gitu. Baru ini nih. Udah. Ada nggak usah. Baru ini nih. Ada orang kuliah cuma buat nyari jodoh doang. Bener Pak. Ini doang. Lo gini, karena emang jodoh Tuhan yang nentuin. Tapi kita bisa milih. Iya. Tapi kita bisa kita harus milih. usaha. Kita harus proaktif. Iya. Biasanya kan gitu ya. Lo kerja di bank, mantu idaman mana? Sholat tuh nolong lo kerja di bank, lo tahu agama juga lah dikit-dikit gitu. Dikit-dikit ya. Dikit-dikit ya nggak kalau Iya. banyak-banyak gue jadi habib, jadi ustad dong iya, gua. bener Dikit-dikit lalu tahu gitu. Udah, begitu dapet orang Betawi lagi, tanahnya ada, Nah, rumah punya. Tinggal Tinggal akad doang. Selesai urusan gue. Itu yang gue bilang, jodoh memang udah ditentuin, Iya. tapi kita bisa milih. benar. Aduh. Iya lagi. Ini nih. Iya. Gue buka wawasan lo, Pak. Gue buka wawasan. Benar. Karena gue buat apa? Ya, kuliah bener-bener. Orang kan kuliah bener buat tujuannya nyari kerja. Gue udah kerja. Iya, Jadi buat apa itu. gue kuliah bener? Cari jodoh aja yang bener. Iya. Pemilihan tempatnya tepat juga, Bang. Iya. Karena kalau di fakultas berarti berpendidikan dong. Berpendidikan dong. Bebet, bibit, bobotnya ada. Bagus, mantap juga. Kita tinggal lihat, pinter nggak? Kalau lo memang yang pinter, ya udah. Lo tinggal pura-pura, dah lo pura-pura bodoh minta diajarin segala macam. PDKT cowok tuh punya banyak cara, Pak. Apalagi punya banyak duit. Kalau lo punya banyak cara, punya banyak duit. Tambah Selesai. variabel kita. Tambah variabelnya. Iya benar. Tambah variabel. Dan relate, kenapa sampai detik ini kontennya Komedi. viral terus dan komedi. Begini orangnya, Bang.
Oh mikir. Konten dari kapan? 2014, Pak. Sorry, Zaman 2014 zamannya Instagram apa ya? 15 detik. Fine dulu. Fine cuma 6 Oh, detik. zaman Vine. Fine. Fine cuma 6 detik. Gue diracunin tuh sama Usama Harbata. Bikin, Pap. Fine cuma 6 detik. Gue nggak bisa Fine, gue bilang gitu. Kalau Instagram 15 detik masih bisa. Dengan editor Vine yang tuh memang 6 detik kan? 6 detik, Pak. Dengan editor yang memang satu frekuensi. Tuh gue ketemunya editor yang satu frekuensi. Karena dulu kan ada LSM namanya Jadi Baik. Terus gue dibilang, tolong bikinin konten tentang agama. Gue bilang kalau fikih, gue nggak dah. Banyak netizen yang pinter, ntar pada, gue ambil sunahnya aja. Yang enteng-enteng aja, kayak adab masuk toilet, adab makan. Nah, gue masuk lah bikin gue bilang tadi, gue tadinya scriptwriter doang. Oh dulunya Ya. Oh enggak, sorry, jadi untuk mengonten ini lu bikin skripnya ya? jadi Dulunya. baik itu dulu. Jadi Oh. baik, jadi ada satu LSM gitu, dia pengen bikin konten tentang agama, tapi yang tidak mengajari orang. Ngomongnya begitu, karena pasarnya itu mahasiswa ke atas. Gue bikin lah dengan stylenya gue bikin skrip buat dia tuh. Lama-lama, gue pikir gini, ntar lo yang naik. Iya. Kayak bapak itu tuh cuma ketawa doang, kita angkat kemarin kagak mau. Ntar lo yang naik, gue bilang, gue juga pengen dong naik, siapa tahu gue bisa naik. Itulah gue speak lah, gue bilang, ini ada konten adab masuk toilet, lo nggak bisa bawain, soalnya ada di gue. Iya, iya, iya. Tapi showmanship lo emang udah ada ya? Maksudnya emang suka tampil gitu? Enggak, karena gue berpikir itu, kalau dia naik, gue nggak bisa naik tarnya. Gue cuma jadi scriptwriter doang. Sedangkan tapi saat itu gue sudah sadar konten gue bisa bagus-bagus nih. Gitu, karena memang dari basicnya kan stand up comedy gue. Stand up comedy itu teorinya gitu. bagus. Stand up comedy teorinya Di mana? bagus. Gue dulu sama Ramon Papana yang memang kesini. Gue masih kerja di Burito juga. Tahun berapa? 2013, 2014, 2012 ya. Gue di Metro TV juga ada. Cuma gue nggak lucu, Pak. Dan gue memang begitu masuk stand up itu, gue pikir gue nggak jadi komik kok gue. Tapi Gue nggak teorinya gitu. paham lah ya. Ya, Segala ya adalah teori lah gitu loh. Gue nggak ke situ, gue cuma mau masuk industrinya. Makanya begitu ada video, oh ternyata ini adalah style stand up. Ada setup-nya, ada punchline-nya, gitu. Nah, gue bikin itulah di teori itu. Gue bikin apa namanya skripnya tuh buat temen gue. Yang akhirnya gue bilang, ini adab masuk toilet nggak bisa sama lu nih. Gue cuma speak doang sih, padahal juga bisa sama. Ada tidak jadi konten adab masuk toilet, adab masuk toilet. Dahulukan kaki kiri, jangan kaki kanan, apalagi dua-duanya. Editor gue yang nerjemahinnya jago. Dibikinlah dua-duanya di repeat sama dia, twing pakai yang apa namanya musik-musik gitu. Itu kita endorse ke Ria Ricis 2004 dia cuma 400.000 endorsannya. Nah akhirnya di konten-konten di ituan gosip-gosip segala macam kan dia mulai naik tuh. Dia dibilang lah dia bikin konten tentang agama, padahal itu kontennya gue. Mau marah gue kagak, ya udah deh gue bilang emang nasibnya lu. Gitu. Ya udah akhirnya dia konten ke dia dan akhirnya dari situ banyak orang collab dong sama Ria Ricis. Kita collab di apa namanya? Bukan Ciran ada di satu mall. Gue cuma bawa di pala gue cuma bawa 3 materi doang, tapi begitu eksekusi sampai 10 atau 12 gitu. Bawa beberapa properti. Nah, dari situ baru follower gue naik. Goceng dalam sehari waktu itu. Dulu kan masih susah, Pak. 5.000 di Instagram. Dan akhirnya gue tambah pede, ternyata gue bisa. Nah. Yang dari awal cuma komedian doang biasa, stand up comedy, dan akhirnya gue terjemahin ke video, dan ternyata gue bisa. Yang akhirnya gue bilang, gue kalau jadi stand up comedy, gue antriannya panjang. Di otak gue adalah, gue posisi di tengah nih, gue muter dulu deh, ntar kita bakal ketemu di depan. Kayak gue sama mungkin Ernest sama Diki Divi segala macam, itu kan memang Regen segala macam, itu angkatan dia juga gue masuknya. Gue bilang ntar bakal ketemu di depan, sekarang posisi ini, kita sama-sama ketemu di depan, tapi jalannya beda. Dan gue sendirian di belokan itu. Shortcutnya. Jadi ketika lo bisa sesuatu dan lo memaksakan karena nggak bisa-bisa juga, jangan jalan di situ, lo muter dulu. Iya, cari yang lain. Tapi itu penting tuh ya untuk mikirin kayak, gue tuh mau main di sini, pemainnya udah banyak. Iya, Pak. Iya lagi. Iya, bener. Susah lu mau nyelip di mana kan gitu ya. Yang konten gue viral dulu sarjana sperma. Yang ada KPAI Bu Siti kalau nggak salah dia ngomong kalau berenang itu bisa hamil. Itu ada 2 pilihan gue. Rame tuh, zaman itu Pak. tuh. Ada 2 pilihan. Gue menghujat dia kah atau gue berdiri di belakang dia. Gue pilih yang berdiri di belakang dia karena memang antriannya sedikit. Iya, akhirnya nerusin itu Akhirnya, ya. iya, gue benarin. Teorinya gue benerin. Gue bilang, iya memang berenang di kolam renang bisa bikin hamil. Jadi dari awal tuh sperma cowok keluar. Sorry, lu udah jadi guru sebagai pada saat itu persona guru udah? Belum ada. Di itu gue di persona super
Persona dokter dibilang dosen, bahkan gue temannya teman gue dokter gigi di salah satu rumah sakit swasta, dia bilang ini Opjin mana? Opjin itu dokter kandungan. Iya. Gue disangka dokter kandungan, Pak. Dan gue dicari-cari setelah konten itu, pagi gue upload jam 7. Gue abis bangun tidur, ini konten kayak pernah lihat kontennya dah. ada pakai baju itu. Ntar kita browsing. Karena gue udah telah 3 hari, gue pikir udahlah, udah basi nih. Karena gue belum ketemu nih. Gue tadi mau bimbang, gue mau diri di oposisi kah atau gue mau di belakangnya dia. Iya. Gitu. Nah, gue akhirnya berdiri di belakangnya dia yang seperti itu. Dan gue bilang teorinya begitu. Jadi keluar sperma, nembus celana dalam, nembus celana renang cowok, dia nyari ke cewek, tembusin celananya cewek. Gue segitu detailnya. Tembusin celana cewek, tembusin panty liner, terus masuk ke rahim. Gue sampai segitu, gue jalan sperma itu gue bilangin. Dan ada teorinya, gue bilang sih, gue sebut teorinya ada itu aquaspermae. Penyerbukan via air. Ngasal. Dan itu dicari, Pak. Dicari sama orang. Di browsing aquasperma emang ada. Tapi emang lu sengaja bikin saru gitu. Ini orang apa bercanda apa kagak nggak tahu kita gitu kan. Dan gue dengan deadpan kalau di stand up, makanya kan gue pakai stand. Deadpan itu lu muka lempeng kayak Dodit segala macam. Tidak ada tertawa satu. Miss satu ketawa, gue ulang tuh video. Emang begitu gue. Deadpan. Gue bener-bener rata, datar, diem, lempeng aja deh. Gue tidak ada ketawa. Orang ternyata juga iya ini kayak iya, Pak, makanya dibilang lo profesor mana, lo ngajar di mana, Pak? Oh, lo dokter kandungan mana? Di depan gue bikin konten itu 6:30 pagi, habis nganterin anak gue habis bangun apa gitu, anak mau sekolah. Pagi banget, gue masih baru bangun, masih jet lag. Di depan ada bini gue lagi ngejemur. Nah, gue bingung pancanya mau ditaruh kemana gue. Anjing, pakai bini gue ngejemur di situ lagi, gue bilang gitu. Udah, gue ngomong segala macam tadi, terus dengan teori aquaspermae, terus gue bilang gue patahin di mana nih? Karena konten gue semua di bawah 1 menit. Dan rata-rata memang setengah menit malah. Gue patahin kemana ya? Gue inget lagi 2009, zaman-zaman Mama Mia, Ruben sama ini. Dunia hayal. Nah, gue semua, gue teorinya si Bud City, gue benerin semua, gue iakan, gue amini. Tapi gue bilang, kasus seperti ini memang pernah beberapa kali terjadi di dunia. Kita ada namanya teknik pause dulu, berhenti dulu sebentar, terus gue teorinya lagi. Dunia hayal. Habis mas temen awal gue. Orang, anjing cerdas tuh dibilangnya. Gue tidak menghujat loh, gue tidak menghujat. Bener. Cuma itu hancur dengan satu kata, dunia hayal, selesai. Tapi kuncinya harus nonton sampai habis. Orang Indonesia enggak. Kan Inul aja gitu. sampai marah-marah, Pak, di komen di tempatnya si Chef Juna apa siapa gitu. Emang di repost juga sama Denny apa yang itu apa influencer ya. Di repost sama dia, Inul sampai marah-marah. Dan dibalikin sama netizen dimarah-marah. Marah karena lu sukang bohong gitu-gitu ya? Marah karena gue bilang emang hamil segampang itu lewat Karena dia kan bayi tabung 40 juta. Gue hamil tuh 40 juta buat hamil doang, dia bilang gitu. Marah di netizen, dimaki-maki sama netizen. Bang nggak punya kuota, nonton sampai habis. Digituin sama netizen, serius ini gue. Dan gue salah satu kebanggaan gue itu, begitu gue disupport sama orang. Emang ada yang ngehujat, tapi kan akhirnya dihujat balik sama netizen. Nonton sampai habis. Biasain nonton sampai habis. Nah itu salah satu memang goal gue adalah orang ketika baca sampai habis, nonton sampai habis. Jangan setengah terus lo berani simpulin. Iya lagi. Gitu. Nah itu gue dengan modal gue anak IPA ya. Gue pikir kan ada angiospermae ada lewat angin penyerbukaannya. Oh kalau lewat air apa nih? Aquos dong, ya aquaspermae. Dicari sama orang. Terus gue bikin nama nih, gue satu lagi nih. Gue pakai nama apa ya? Gue bikin gitu kan. Gue mau Indonesia dan Barat dikawinin. Namanya Bambang Alexander. Bambang orang Jawanya, karena memang gue pesan Jawa. Alexander, Great Alexander. Nah di situ. Terus gue tadinya mau bikin dokter sperma, nggak ada dong. Tapi begitu lo pakai sarjana, apapun ada. Oh udah bikin sarjana sperma gue di situ. SSP detailnya. Gue yang sampai gitunya Pak, gue yang bikin gue. Tapi menimbulkan masalah nggak selain yang Inul tadi ya? Kan kayaknya pasti adalah dari dunia kedokteran atau apa yang dokter itu menunggu. Mereka tidak berani karena terikat dengan ID segala macam. Dia tidak berani untuk bersuara. Makanya begitu ada teman gue yang tadi gue bilang dokter gigi di salah satu rumah sakit itu, dibilang lu ditunggu-tunggu orang memang Pak. Kita mau ngebantah itu, sebab kita tahu sperma di luar berapa detik juga sudah mati, nggak mungkin bakal hidup lagi, apalagi ngehamilin. Meskipun ada dokter bilang beberapa persen ada katanya, tapi gue masih nggak percaya. Beku Pak, beku. Kalau nggak percaya keluarin deh sekarang. Gitu. Nah, silakan dilanjut Pak. Gue enggak juga dipraktek. Saya bantuin ya. Nah dokter bilang gitu, Pak, gue memang kita lagi nunggu orang yang berani speak up.
Dan posisi gue bukan dari dunia kedokteran. Ya. Gue tidak ada membawa pesan apapun, tidak ada membawa beban apapun untuk berbicara tentang itu. Gue hanya membawa, gue pengen banget, iya sih, kalau lo mau jadi pelawak, jangan jadi pejabat. Gue cuma begitu doang bilang. Tolonglah. Akhirnya di sidang, Pak. Dan masih ada tulisan itu. Di sidang kan, nggak lama. Gue dicari-cari tamat TV1, Pak. Oh iya. Dia sampai nge-browsing Bambang Alexander. Yang dicari Bambang Alexander. Dan ada memang akunnya Bambang Alexander. Dia nanyain akhirnya ke manajer Sejuta Artis, manajer Jatah Rontok segala macam, namanya Om Jiu. Karena dia udah DM gue di Instagram, gue nggak buka. Kalau WhatsApp kan emang gue nggak buka. Saat itu kan gue nggak ngerti rame. Gue ngupload jam 7, jam 9 itu sudah mulai naik. Tapi 9 pagi, 2 jam doang. 2 jam doang. Karena ada yang booster, Pak. Ini apa namanya? Iya, pada booster karena memang repost, bagus repost, repost. gitu-gitu Karena ya, jadi emang rame gitu. Dan pas udah segitu, wah gila nih, bicara lagu sama TV1. TV1, gue bilang TV1 tuh nah ini. Acara lagi ngebahas, emang dia lagi di sidang. Saat itu lagi di sidang dan gue dicari. Dan ada dokter beneran nih, Pak. Gue kan malu, Pak. Dijabarin sama dokter beneran. Apa nih diaduin sama dokter beneran sih? Gue bilang gitu di TV. Nah, tapi berarti banyak banget orang yang nggak tahu kalau lu bercanda pada saat itu. Enggak, karena memang tampangnya serius. Lu bisa lihat. Enggak, tapi kan sebenarnya kalau lu nonton sampai habis itu Iya. ada bercandanya. Permasalahan gue tidak mereka nggak tertawa. sampai habis, Bang. Gue tidak Iya. tertawa. Itu Berarti yang jadi. sebanyak itu orang yang nggak nonton sampai habis. Iya. Sebanyak itu. Sebanyak itu. Dan sebanyak itu yang mencela gue, yang menghina gue. Tapi 2 kali lipat yang membela gue. Oh iya. Ya, karena mereka nonton sampai habis. Iya. Habis. Pas udah ngeliat videonya begitu dengan mimik mukanya Papa Jidan begitu. Lempeng. Ah, udah nih. Nggak jelas nih. Langsung gitu, pasti. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong konten gitu ya, itu kan waktu itu berarti lu riding the wave juga lumayan ya? Lumayan. Jadi waktu itu pada saat itu lagi tren pembahasan itu, Ya. lu masuk di situ. Ya, nah salah satu memang kalau lu mau FYP atau apa, lo bahas yang lagi rame. Ya, itu isu. Kayak Berapa sekarang lama nih, sih? Berapa Sekarang nih lama PPN 12%. Hajar. Iya. Berapa lama sih? Apanya maksudnya? Misalnya kayak sekarang lagi PPN 12% nih. Ya. Ya jangan bulan depan bahasnya. Gue 3 hari aja gue sama Kepo udah basi kok, Pak. Kalau lo nggak bener ya, begitu lo ngalahnya nggak bener, basi tuh barang. Kayak kemarin PPN 12%, gue 200.000 lo di Instagram udah. Viewernya. Karena memang lagi Harus rame. cepet ya. Harus Yes. cepet Cepat lu karena udah. banyak banyak juga kan yang Yes. ini ya, apa? Orang yang banyak angkat, yang konten ngangkat, seperti itu kan. Iya, secepat itu. Kayak kemarin yang tukang teh, tukang teh oh, itu. tukang teh, es ya. Oh, es itu teh. harus rame, itu rame juga, orang buru-buru ngangkat itu. Cuma pesen gue, lo jangan menghujat orang lah. Lo jangan juga jangan ngatain sampai orang. gitu. Jangan. Nah, apa tipsnya iya, apa nih? tips Misalnya apa itu? ada tren nih yang kita mau angkat, apalagi kalau misalnya kayak ST tuh. Kayak ST kan salah-salah kita nyinggung umat Iya. karena Iya. ya gitulah ya. Mm-mm. Nah, harus apa ya, main di pinggir jurang tuh kan sulit ya. Agak sulit, Pak. Gue Salah lu kepleset gitu. Dan gue pernah di situ posisinya, dan akhirnya gue sadar-sadarnya dibilang lah ke manajer gue. Dibilang dari wartawan salah satu surat kabar, Papa Jidan lagi dipantau. Shit, gue. Gue dipantau, Cing. Pantau siapa? Ya, Iya. karena gue tepi jurang banget dan gue menyebutkan nama di situ. Lo jangan sebut nama, tapi lo tipsnya ada lagi nih. Lo jangan nyebut nama, apalagi mencela dengan nama itu. Lo cuma mainin di situasinya saja. Kalau lo pinter, lo turunin situasinya. Kayak dari negara, lo turunin ke tingkat RT. Gua Oh, begitu. analogi. Analogi, Pak. Begitu, jadi aman gue sekarang. Berarti kalau nggak nyebut nama, kita harus belajar sama Kelvin kata-kata. Si anu, si dia, si itu. Iya. Betul. Dia kan nggak mau nyebut nama. Goyang tapi itu. Karena begitu udah viral, tanpa lo nyebut nama, lo cuma nyebut kejadiannya doang, orang udah pada paham. Ya. Iya. Udah Misal paham. nih, Komang nih pejabat nih korupsi. Iya. Ya, jadi Berapa 217 triliun misalnya? Iya, 217. Nah, kayak gitu. Gue cuma bilang, Nggak usah kita bahas Komangnya gitu ya. 217 triliunnya. Itu 217 triliun kalau naik Grab bisa bolak-balik kemana tuh? Iya. Angkanya itu loh yang orang. Iya, Naik Grab bolak-balik iya, kemana tuh? iya, benar. Ke bolak-balik kemana tuh? Ke Nusa Kambangan bisa kali. Itu yang kita buat di lo bisa Iya, masuk. iya, Itu iya, message-nya. iya, Itu message-nya. Pesannya bener-bener. Kan pesen masuk kan, Grab bisa masuk kan sama gue ya? Benar. Endorse masuk. Ngerti itu, Bang. Ngerti. 217 triliun, lo bisa bolak-balik kemana aja. Nusa Kambangan juga bisa. Nah itu pesennya. Tapi endorse masuk. Itu. Iya. Nah, itu kalau tren. Kalau Kalau lagi tren. nggak ada tren nih, nggak ada tren yang asik nggak ada buat isu ditunggangi misalnya gitu. Ciptakan tren.
Nah, itu yang sulit. Gimana Nah, itu caranya? yang sulit. Sorry, kalau lu gimana cara untuk create idea mungkin? Matematik apakah itu tren, Pak? Enggak. Nggak pernah tren. Gue menciptakan tren. You are tren. Lu itu tren. Gitu loh di otak gue. Lu itu tren. Iya sih. Ciptakan tren, lu itu tren. Nggak diterima. Ya udah jangan putus asa, lu coba lagi. Matematik gue berapa Nah, cuman kan orang gitu ya, polos gitu cara menggunakan, misalnya lu rame di matematika nih, Iya. gue juga deh bikin tapi yang kimia. Maksudnya kayak, oh nggak sesimpel itu Nggak nyarinya. sesimpel itu. Kadang Makanya orang nyontek gini. tapi belok dikit, Iya. merasa harusnya impact-nya sama, tapi Iya. impact-nya beda. Benar. Lu nyontek si Iya matematika kan berarti akhirnya gitu kan. Kalau gue dari guru gue bilang, don't talk what you don't know. Jangan ngomong yang lo nggak tahu. Gue tahu matematik, gue tahu biologi walaupun tadi dikit, gue iya. tahu. Dan gue bisa ngomong di situ. Dan orang akhirnya tahu, lo kan tahu, lo mikir lo bikin kontennya, nggak cuma bikin konten doang. Even itu kelas 3 SD, lo bikin lo kontennya. Lo itu lo tulis, lo pikirkan. Karena ada 2 jawaban. Gue matematika gue itu ambigu. Ada 2 jawaban. Jawaban bener atau jawaban salahnya, komedinya. Patahnya, jawaban patahnya Iya. ya. Lo itu bikin tren, gue bilang. Kalau nggak logika, ya tadi ya kan memang cuma ada 2, ngikutin tren bikin tren. Gitu. Catet, begitu hilang itu dari otak lo, nyeselnya minta ampun Pak. Iya lagi. Iya bener. Gue barusan ketemu, kayaknya Kemarin gampang apa nih. ya? Kemarin tuh seru tuh. Gue mau inget bikin tuh. begini nih, oh kayaknya gampang, tas juga gue inget. Kesenggol cewek dikit, hilang itu pikiran lo. Lo bakal aju apaan? Gue tadi mikirin apaan nih? Langsung masuk Padahal di draft bagus tuh ya. tuh bisa viral tuh. Kan? Ya Pak, Iya. maksudnya kalau ada apa-apa langsung masuk di draft aja udah sikat ya. Gue kadang-kadang di jalan kalau lagi emang ada, watek, gue minggir dulu, voice note, udah jalan lagi. Benang merahnya aja. Iya lagi. Karena begitu eksekusi ntar setup-nya bisa berubah lagi gitu loh. Ada nanti mungkin lo bakal munculin punch baru atau setup baru. Dan gue tidak pernah menulis skrip, gue cuma ngebadanin doang. Enak kan dibawa ini, orang ngerti gak segala macam. Makanya begitu salah, gue senyum dikit atau apa dikit, ya udah ulang 20 kali, 20 kali. Buset. Itu makanya gue bilang gue tidak mau kerja sama orang, gue tidak terbiasa, gue belum terbiasa. Belum Gua bisa mendingan collab eksekusi lah dulu, ya. belum bisa collab karena memang kadang-kadang gue suka random juga, nggak enak nih, ulang lagi segala macam. Gitu. Tapi kalau sendiri kan capek juga, mending lebih baik kita minum dulu. Kalau Iya, sendiri, kalau sendiri banget. Iya dari tadi nggak tahu minum. Semangat banget. Ini Masih ada. ini banget sih Bang Ren. Ini air matang nih. air mata. Bukan air keran kan? Bukan. Air masakan ibu. Tapi ini Karena banget waktu di sih. Beverly air keran bisa diminum. Iya sih, benar. Nonton bukan buka sono. Pengetahuan juga buat para mungkin teman-teman mitra juga yang mau Iya. mau konten ya kan. Benar. Iya. Ini banget sih, daging banget sih Bang Nah, menurut gua. tadi malah sebenarnya ada yang menarik banget pas sebelum syuting sih, pas di situ tuh. Lo bilang tentang gue matematika nih, tapi gue udah bayangin matematika ini umurnya segini aja nih konten ini nih. 6 bulan. Iya, 6 bulan nih. Viralnya. Nah, bahkan lo udah mikirin itu. Yes. Sudah Siapa yang tahu mendeteksi. ngomong itu 6 bulan? Misalnya gitu kan. Belajar Tapi, dari yang lain, Pak. Nah, dari situ aja lo udah mikir next 6 bulan, next-nya gue udah nyiapin. Iya. Dan ada tadi gue bilang konten kuncian. Ah iya benar. Konten kuncian adalah konten yang nggak pernah gagal. Gimana tuh? Ada konten kuncian gue, salah satunya quotes ngaco itu. Oh, coach ngaco. Quotes ngaco yang tadi gue bilang, jika kamu malas, malaslah setiap hari. Maka kamu akan disebut pemalas yang rajin. Iya, Itu iya, memang dari gue akuin bukan karya gue sendiri. Tapi begitu lo udah punya karakter, lo udah punya persona, orang bakal menganggap itu lo. Kayak Ariel nyanyiin lagunya Chrisye. Orang bilang itu lagunya Ariel. Anak gue ngomong lagunya Ariel. Padahal itu lagunya Chrisye, lagunya orang lain. Artinya dengan karakter lo itu bisa dibawakan. Orang bilang itu plagiat. Kalau gue bilang enggak. Karena kalau gue ngelihatnya dari yang cuma 2 dimensi, tulisan, gue pindahkan itu medianya ke video. Oke, ya. Kalau gue ya, pribadi ya. nggak plagiat. Kalau plagiat lu tulisan plek-plek sama, lu copy paste selesai tulisan lu. Iya, itu plagiat banget sih. Plagiat. Dan lo juga nggak mention kalau bilang itu gue yang bikin, nggak Gue di bilang live gue bilang begitu. Gue cuma 10%. Di konten-konten gue cuma paling 10% 20% lah. Sisanya gue scrolling kok. Iya, iya. Dan ada juga kayak quotes bener, tapi lu patahin. Yes. Karena ambil Nah. premisnya. Iya. Gue Ambil pakai premis. pakai ilmu stand up namanya what if. Gimana kalau ini gue kerjain ke sini? Itu. Iya. Ada banyak-banyak di situ. Ada Iya, what iya. if, ada yang segala macam lah di situ. Anak-anak stand up ada nggak sih Pap yang mau belajar pernah datang nggak sih? Karena gue nggak buka kelas, Pak. Enggak, maksudnya ya walaupun nggak buka kelas kali ada yang DM gitu. Oh, Kan ada. pengetahuan lu kayak gokil banget sih, Bang. Iya, iya, Iya gitu. Daging. Daging Daging. banget. Ada Daging. pernah nggak sampai ke tahap itu kayak, Pap, gua stand up ini nih minta masukan dong, gua mau ketemu gitu.
gue kalau boleh nyebut nama satu OTC ada namanya. Oh ada. Lu kenal tuh tahu karena dia udah naik juga. Hah? Tiap malam jam 1 malam dia selalu DM Twitter gue. Lewat Nge-tweet. Twitter. Dia pada saat datang ke Jakarta dari Cirebon dia cuma pakai sendal, udah gitu masih penampilan nggak begitu Pak, masih inilah. Dan dia nge-tweet tiap malam. Gue sama temen gue satu lagi Pancatis itu jadi mentornya dia tuh. Dan dengan sukarela gue kan memang dulu tidur jam 2 jam berapa gitu ya. Dia ngeladenin dia dulu. Oh nge-mentorin ya. Nge-mentorin Tapi lah dari itu. jauh ya Pak? Dia di Cirebon, kita di Jakarta. Iya dari jauh mentorin. Pas begitu ada lomba di Mangga 2 dan ternyata gue bilang, oh ini anak punya ciri khas. Iya. Tidak ada juara, saat itu tidak ada juara untuk kategori dia, gue bikin. Ya udahlah peserta terfavorit gue bilang. Dan ternyata akhirnya gue nggak tahu apa yang memang akhirnya keangkat juga dan dia juga usahanya. Sampai dipanggil ke Akademi Pelawak Indonesia API, Iya, API API. di MNC itu. Dia sampai bilang gue tadi nggak dipanggil, terus dipanggil gimana nih Pap, sampai minta pendapat sama gue. Gitu loh. Gue bilang ya udah jalan aja gue. Gue untuk teori kalau kayak kemarin ngasih job Iya, itu iya. bisa, cuma begitu gue menjadikan karena gini orang yang tahu banyak teori dia akhirnya nggak bisa praktek posisinya. Kadang seperti Iya. itu sih. Ya, Iya, gitu. iya. Gue beberapa kali ngalamin. Ada sepupu gue dia teori tentang elektronik tahu dia. Begitu gue ke rumahnya, nih gue masang inian nih dioda kaki tiga gimana nih? Dia Satu bilang, yang nggak tahu. kaki tiga gimana? Gue kagak tahu. Ya udah, gue coba-coba sendiri. Akhirnya gue yang tahu. Oh ini pakaiannya kesini-kesini gitu. Nah sama-sama kayak yang ini juga. Gue bilang gue nggak jago untuk stand up, gue nggak bisa. Untuk nulis kayak storytelling. Gue memang tipikalnya short joke. Short Short joke. joke sama kalau One-liner, dibilang one-liner. one-liner. Nah itulah makanya konten gue di bawah 16 detik. Di bawah 30 detik kebanyakan gitu. Oh. Gitu konten-konten gue sama jebret gitu loh. Konten gue begitu. Jadi salah satu memang untuk FYP gitu orang hajar aja langsung gitu. Langsung kena punchline-nya kalau begitu. Siap. Mantep. Berarti ada Tapi juga. Nah, kalau teman-teman gitu pengen ya. belajar gitu boleh nggak sih? Iya. Pap. Ya kalau Grab mau buka kelasnya mah Ih, enggak. banget. Siap, Karena siap. Mitra bagus jago-jago Pak. Kan kita mau Iya, itu jago-jago. katanya mau ada tuh. Jago. Iya, semoga ada ya. Semoga. Semoga ada Cuma ya. memang yang komedi frontalnya gue belum lihat nih dari Mitra nih. Kebanyakan mereka a day with my life, terus sama social experience bagi-bagi. Ya, segala macam. Bener sih udah. iya. Cuma gue mau lihat kok yang komedinya belum terlalu ini nih. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut gua sih perlu belajar yang namanya nge-convert keresahan jadi joke. Yes, Itu kan gua bilang, nggak gampang. nggak gampang. Kita kadang resah marah jadinya kan. Itulah. Kalau gue akhirnya begitu kan. Gimana biar resah gue jadi cuan nih? Iya. Macet kita marah. Marah. Padahal kalau kayak konten kreator mungkin atau stand up comedian, macetnya turunannya banyak tuh. Lu tahu jedam itu? Oh, jenda. Jenda. Dia kan gara-gara macet terus nyanyi nggak karuan di lampu Iya, merah. iya, Itu yang begitu dia kan, jadi orang cuan. rame Yang gitu ya. begitu orang rame. Iya lo dibilang gila, biarin. Kalau pada akhirnya gue di atas, lu mau bilang apa? Iya lagi. Ya bini gue bilang, lo ngapain waktu awal bikin konten? Bini sama anak gue bilang, bapak ngapain bikin video nggak jelas? Gue bilang, ntar kalau bapak jadi brand ambassador, persiapan nih buat bapak jadi brand ambassador. Dan ternyata memang, walaupun obat kuat ya, 2 obat kuat jadi brand ambassador gue. Oli jadi brand ambassador akhirnya gue. Sama di Grab juga gue pernah kan, karena memang gara-gara konten Pak posisinya. Begitu lu punya karakter segala macam, dan orang mau membayar mahal dengan karakter lu. Dia lagi. Gue bukan, ada orang yang pernah bilang gini, lo kayak punya 2 kepribadian. Bukan, kalau gue bilang, gue profesionalitas. Begitu gue pakai begini, udah jadilah si Papa Jidan yang dengan gurunya gini. Satu paket, the whole paket. Lu mau jadiin apa, gue ketahuan nggak bisa ketawa juga gue gitu loh. Tapi ngomong-ngomong Papa Jidan, nama aslinya Papa Jidan gimana sih nih? Emang bapaknya si Jidan? Oh, Bapaknya Jidan. Bener bapaknya si Jidan? Betul, bapaknya Jidan. Punya anak namanya Jidan? Iya, punya anak namanya Jidan. Gue tahu terinspirasi dari Papa Tibob dulu ada namanya. Pengarang lagu anak ya. Lagu anak tahun 80-90-an ya. Iya. Nah, Papa Tibob. Gue bilang gara-gara gue mau ngikut audisi stand up di Comedy Cafe di daerah Kemang. Ada nama asli, nama panggung. Iya. Kenapa sih dibanding nama panggung? Nah, akhirnya gue juga ngerasain. Begitu lu punya nama panggung, orang nggak tahu nama lu siapa. Taunya kan nama panggung. Jadi privasi lu masih terjaga, Pak. Iya lagi. Ini gue pakai kacamata. Begitu gue buka, orang nggak tahu gue siapa. Gue merhatiin kacamata tuh bolong ya. Bolong, Ada Pak. kacanya. Bukan gue untuk try to be funny ya. Enggak, mantul Pak. Begitu handphone kan gue selfie makanya. Colok. Nah, Gue selfie makanya. Ini cuma 15.000 di itu di nice show. Kemarin gara-gara mau show gue beli.
Dan gue memang tidak mengkhususkan kacamata apapun. Yang penting gue kacamata kayak Atik CB, pakai kacamata hitam jadi. Kalau gue kan memang gitu. Iya. Nah ini gue bukannya lucu-lucuan, karena mantul begitu handphone Pak. Kalau ada kacanya mantul. Mantul. Iya. Gimana Terus caranya? kan. Dilepas aja kacanya gitu. Iya, Tapi iya. akhirnya ini jadi, nah itu salah satu juga jadi brandnya gue. Gue kan lagi branding. Dan ini brandingan Tapi gue. lu beda sih kalau nggak pakai kacamata ya. Pak, gue lagi syuting di Trans 7, lagi syuting di Trans 7 ya. Iya. Ada yang matematik yang gebrak-gebrak meja itu segala macam. Nah, dia punya apa namanya seniornya apa ya, pengajarnya lah ya. Gue dicuekin satu tempat ini gue. Karena memang masih pakai cara segini, masih belum dandan gue, belum begini nih, masih begini gue. Didiemin aja. Begitu gue di ruang ganti ya, ruang make up, gue pakai segala macam. Oh, Bapak ini yang matematika minta foto tau gak lo? Cium-cium tangan, sumpah beneran. Kayak Superman ya, Superman kan gitu. Iya, nah, akhirnya Buka gue percaya kacamata film itu. nggak Gue dikenalin. akhirnya percaya film itu ya. Oh, Clark Kent beritanya begini jadi Clark Kent ya. Gue percaya film itu. Kita nggak pikiran orang itu. Bapak dari mana? Iya, udah ubanan. Kok masih manain di sini udah gitu. Kan gue tuh suka pakai celana buntung yang gue memang potong ya. Bukan apa-apa, bukan karena isbal apa. Kalau lagi hujan becek kayak gini jadi nggak sampai ke bawah nih becek kayak gue nggak usah gulung-gulung celana. Yang penting bisa buat sholat lah ya. Maksudnya di bawah dengkul gitu. Nah, gue pakai begitu. Udah bajunya nggak jelas. Gue sampai dimarahin sama manajer gue, lu ya pakai baju yang bener dulu. Gue udah nyaman begini, gue bilang. Kalau di depan kamera ya lain lagi, memang itu kan yang gue jual. Gue digituin loh, gue nggak sakit hati sih, tapi maksud gue ya alhamdulillah coveran gue berhasil. Berhasil gitu. banget sih Pap itu Pak. Berhasil. Nah, Pap, Intel kita udah nyiapin mitos atau fakta nih. Boleh Boleh? banget. Papa Zidane suka bawa kejadian sehari-hari jadi bahan komedi. Ya, Fakta. fakta. Gimana tuh? Ketika lu berkarya, satu hal yang gue pesenin jujur. Iya sih. Susah Pak, ya. relate sama Relate sama diri relate. sendiri ya. Makanya gue bikin konten tentang foto-foto orang Jepang kalau orang Jepang kalau foto bilangnya kimochi, orang Amerika cheese, orang Indonesia kalau di foto cewek Indonesia bilangnya gue jangan kelihatan gendut ya. Relate Pak, Iya, itu jutaan viewernya jutaan. Padahal gue bilang, ini kalau orang yang sensi disangka itu adalah Hujatan. body shaming, hujatan. Iya. Tapi orang itu komen, makasih ya Pak, udah ngewakilin kita. Cewek-cewek itu komen begitu. Jadilah follower gue banyakan ibu-ibu. Oh, yang followersnya kebanyakan ibu-ibu. Iya. Karena Papa Jidan yang followersnya Mama Putri. Ya. Mama Putri. Gue nggak. Mama Angga. Gue ngeliat dari demografi, populasi di Indonesia terutama banyakan cewek. Wah pasarnya gede, belum ada yang nyentuh. Cowok belum ada yang nyentuh. Gue lah ke situ gitu maksud gue. Jadi lo juga perhatiin pasarnya juga Pak. Benar. Inspiratif Hajar banget pasarnya. ini. Papa Daging banget. Karena begitu cewek suka, nggak mungkin lakinya nggak ketan suka. Iya. Ditonton dong sama bininya pah lihat deh pah gitu. Iya. Suka juga akhirnya ke bawah dulu. Iya. Benar. Lanjut, fakta berarti ya. Yang kedua, contoh, jadi konten creator bikin tidur kamu jadi berantakan. Iya sih. Gila mulu ya. Tapi emang enak konten malam ya. Orang udah tidur nggak diganggu WhatsApp, nggak diganggu HP Enggak, gitu. bener. Siang berisik Pak. Lu malam konten? Malam ya kalau emang lagi dapet idenya malam, konten malam. Paling malam dan paling pagi jam berapa, Pap? Paling ya jatuhnya ke pagi juga jam 2 jam 3. Oh, iya sih. Udah masuk pagi Pak. Jam-jam kecil berarti ya. Jam kecil. Jam kecil karena begitu di otak gue dari dulu 2014 gue sudah mulai ngonten. Gue harus ngupload paling tidak sehari satu dan itu pagi hari. Jadi ketika lo ada kegiatan siangnya udah ketutup kewajiban untuk ngupload setiap hari. Udah lunas Udah ya? lunas. Utang harian lu udah Yes, lunas. karena si sosial media ngelihat juga lo berarti aktif setiap hari. Ada oke, uploadan oke. itu. Dan orang pun kalau misalnya berangkat kerja atau yang aktif di pagi hari bisa langsung lihat. Yes, itu- Karena kan itu yang targetnya. naik kereta atau naik bis Iya, kan. iya. Atau Itu di kantor targetnya. lagi nyelo gitu ya, Pak. Satu lagi yang paling penting Pak, kuota malam masih berlaku. Kuota malamnya masih berlaku. malam masih berlaku, Siangan ya. dikit udah normal. Fakta berarti ya. Fakta. Fakta. Yang ketiga Karian. Ada konten Papa Zidane yang pernah ditolak brand. Kan brand ngasih briefing, nggak mungkin ditolak dong. Brand Iya kan ngasih nih. brief. Intel Intelnya kita gimana? caur nih. Mitos berarti mitos. Mitos. Tapi memang kalau itu yang posisinya sudah ada kontrak. Kalau yang belum ada beberapa yang dia bilang dia maunya yang soft selling. Ada beberapa. Karena kan gue kadang-kadang gue coba kasih dulu hard selling. Soft selling. Nah ini satu yang lo temuin di beberapa konten gue belakangnya suka ada nyelip produk. Nah itu kalau masuk soft selling. Kalau nggak masuk dalam perhitungan matematika gue. Kan gue di bawah memang karena karakter gue si matematika ini. Gitu. Jadi ya memang benar ada beberapa yang memang ditolak kalau gue yang ngajuin.
Oh iya. Kayak kemarin nih, gue ngajuin ke salah satu produk minuman herbal. Itu kayaknya belum ada kabar juga nih, manajer gue yang ngaduin, Pak bikin Pak gitu. Ya mungkin ditolak sih. Mitos. Kalau loh. ada iya mitos gue. Iya. Iya. Kita bilang tadi udah diajak ke sini sama kita Iya, bertiga ya. iya. Kagak mau. Lo juga lucu, Pak. Masuk dalam circle kita, Pak. Masuk dalam circle kita di sini, Pak. Kayaknya besok Entar lo nyesel lo, nggak bisa ngetop lo. ntar kayaknya lo. besok gue usah hire gue ada alatnya gantinya. Terancam nggak sih, Mang? Lancang banget. Jangan usah takut. Lo Iya, punya iya. ciri khas sendiri. lo Betul. punya ciri khas Keren. sendiri. Itu. Tapi Bapak Jidan, gue lihat di Instagram podcast juga itu Boss and Bro, Blood and Bro iya, podcast gue juga banyak. Gue juga kan sempat jadi announcer. Oke. Gitu. Dengan style gue gitu. Podcast iya sama Boss and Nah Bro. kalau iya. Boss and Bro ini, Bro ini, Itu kan manajer gue dia punya channel Boss and Bro. Oke. Nah, karena kalau dibilang pansos iya juga. siapa yang pantas? Iya dong. Masa gue. Itu yang biasanya dibahas apa tuh? Maksudnya biar tamunya kita nggak- ngangkat artis seputar artis karena dia juga manajemen artis-artis lain dulunya. Oh, yang nyanyi yang- dangdut segala macem. oke. Makanya diundang tuh Yang tadi cewek-cewek gua- itu. yang cewek, iya, Nah, gua lihat. gue buat coverin dia biar nggak dicemburin sama bininya. Gue buka di Maria. Gue Iya, biar nggak dicemburin sama Oh, bininya. berarti, Iya, iya, artisnya yang iya. seumuran ya, Pap ya? Di bawah. Oh iya, gue Ya, lihat gue kan udah segini, gue begini nggak ada yang seumuran dong. Nggak, maksudnya gue lihat yang kayak ibu-ibu banget gitu, yang Iya sih, ada udah artisnya. memang udah segitu, udah Ya, pengalaman. dulunya berpengalaman. Ya dulunya artis kita ngulik lagi akhirnya ya. Iya, iya. Karena memang begitu gue naik dan lo bisa jual gue istilahnya. Ini yang nanti itu lo Papa Jidan yang followernya Instagram segini, itu yang dijual, Pak. Tapi Di oke. eksploitasi gue berarti ya. Iya juga. Tapi oke juga sih, Pak. Maksudnya kalau misal ngundang artis-artis dulu yang kan kebanyakan sekarang anak-anak muda, Bang ya. Podcast yang isi anak muda, narasumber anak muda. Bisa juga tuh artis-artis yang udah Iya. umur gitu diundangin keren Karena tuh. lu- Maksudnya ada tahap tersendiri lah. Bener-bener, karena ada jokes-jokes yang memang dimengerti sama orang tua. Iya, iya doang. Jadi emang namanya orang tua gitu. Minum Siap, tuh, siap, Bang. siap, siap, siap. Kita izin bahas konten boleh ya? Oh iya, bener. Boleh. Boleh yang mana nih? Yang tadi Coba. yang sperma bukan? Oh yang ini, oke. Tambah 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 dikurang 3 sama dengan 6. Maka persamaan terakhir adalah, jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah akar 4 ditambah akar 4 ditambah akar 4 sama dengan 6. Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Itu soft selling, Pak. Gua Ini dikasih terakhirnya contohnya. Sama di tengah itu tuh ada tuh. Terus sebatas Oh, itu, iya. Pak. Itu yang soft Iya, iya, selling. Orang kadang-kadang Kian maunya begitu, Hui. Pak. Dan lu mainnya gitu ya, di caption tuh tulis ya. Ya, di caption tulis tuh gue cantumin logo. Nah, gue kalau udah pakai Bart Simpson, itu udah serius gua. Itu tidak ada bercandanya, Pak. Mana berarti? Beneran itu akar 2, akar 4, 2 tambah 2 tambah 2, 6. Beneran. Dari wardrobe-nya. Orang kalau memang nggak ngeliat, ya orang disangkain ya udah. Nah, gue akhirnya suka kesel, gue lagi bener-bener BU ya, butuh duit segala macam. Gue jual barang. Pap, itu konten ya, Pap. Lu bilang konten gue. Dibilang konten. Ya alhamdulillah orang memandang gue sugi, alhamdulillah. Amin ya Allah nih hari Jumat ini Amin, amin, dikabulkan amin. doa mereka ya Allah Sugi, gitu. sugi. Bener. Padahal BU beneran gue BU dong, gue mau jual jam tangan gue, rolek-rolekan, gue bilang gitu. Mau jangan jam smartwatch gue. Ayo Pap, ya gue bantuin Pap, gue gitu segala macam. Kalau yang bener itu beneran Pap. Pada nanya semua pertanyaan pertama itu beneran Pap. Karena tadi aja dia ketawa mulu, ngapain sih? Dia ngeliat gue? nyaru. Dikirain konten nih masih. Iya Pak, dikira konten. Iya, iya. Apapun yang Akhirnya, dikira konten. akhirnya jadi gak enak gitu ya, Pap ya? Kagak laku-laku barang gua. Iya. Kagak laku-laku. Serius? Patah. Konten. Iya sih konten. Giliran dagang, Gue jadi serius? jual dong ini. Ada Ada diulang sama dia. Mana patahnya? Iya kayaknya dia nyari. Mana Nyari. patahnya? Itu nih? maksudnya, Kok serius Bang. apa Pap? Emang gue serius, gue bilang gue jualan. Gue kesel gue. Silakan dong yang mau endorse harga temen nih. Iya, Pap iya, itu iya. konten ya Pap. Emang gue butuh duit lah harga temen. Gue kesel Pak. Ya mereka begitu kok semua teman-teman komedian ya begitu Pak. Ya, begitu. Kan gue masuk Nah, ke Paski ya, gue ini- masuk Paski. Persatuan Artis Seniman Iya, Komedi. Gue benar. masuk situ gue. Oh, masuk Paski juga. Stand up juga dia. Karena gue akhirnya gue coba menjebatannya stand up dengan Paski. Mereka bisa baur gak? Ternyata bisa. Iya, iya, iya. Gitu. Nah ini Bang, salah satu sisi lain
perkontenan. Perkontenan. Sisi lainnya. Benar. Ya kan yang Karakter lo udah karakter ada. begini nih, ya udah. Jadi orang kan ngiranya ini bercanda. Iya. Serius bercanda gitu. Pap, lu bener-bener Sisi nggak punya lainnya. duit? Iya. Tapi bener nomor rekening lo, Pap. Oke, gua. Terakhir nih, Pak. Terakhir nih, Pak. Next-nya mau ada apa lagi? Apakah lo masih akan tetap dengan matematika Ya, atau akan Gue ada? masih mencari dengan seragam Grab, gue mau bikin konten seperti apa. Itu yang masih gue cari. Langsung aja. Kemarin gue coba dengan matematik tidak nggak cocok nih. Orang belum pada aware. Gue akan coba dengan hal lain karena memang ketika lo jadi seorang content creator tidak ada namanya zona nyaman. Lo nyaman di satu niche gitu. Lo nyaman lo keluar aja. Iya. Bosen orang ya. Bosen. Makanya teman-teman udah pada jago nih, teman-teman mitra driver ya, udah pada jago bikin the day in my life, udah pada bikin keseharian. Gue mau bikin di situ. Gitu ya. Nggak mau gue. Nggak ada ininya juga, nggak ada dananya juga. Dan mungkin juga di segi Lu banyak rintangan kayak hujan sekarang. Iya. Iya benar sih. Di segi apa dia tadi? Segi pengambilan juga susah kan. Iya. Ya kalau ngambilnya di situ doang, segi kreatifnya juga kurang, Pap. Bener nggak sih? Itu iya. Ya monoton aja gitu. Iya. Kayak... Pada akhirnya orang, oh kontennya dia begitu. Sampai kapan bertahan berapa lama? Makanya gue bilang tidak ada zona nyaman, nggak ada. Iya. Lo harus nah satu hal yang dipesenin dari Usama Harbata, gue anggap dia guru gue juga karena kan dia awal-awal ya, dua Harbata kan awal-awal. Ketika lo mau ninggalin, lo jangan meninggalkan konten lo yang lama. Jangan dibungkus. Masih sisain lah, tipis-tipis lah. Lo masih bawain konten-konten yang lama lu. Oh iya. Jangan sampai cut bener-bener di cut. 6 bulan lu bawain itu, 6 bulan Ya, enggak, bawain yang baru. atau baru Bawain lagi, lagi, 6 bulan ke depan bawain Enggak, lagi gitu tetep, ya. ya jangan terlalu lama juga 6 bulan. Kelamaan ya, Pak? Kelamaannya mungkin seminggu atau sebulan lah. Terangkat lagi gitu. Iya lo angkat lagi dengan konten lo karena gue bilang tadi itu adalah konten kuncian lu jangan-jangan. Makanya gue punya konten kuncian. Begitu konten gue yang matematika udah mulai turun, gue hajar sama kuncian Yang gue ini. pasti memang tembus, jebret, udah gitu gue pelan-pelan lagi frekuensinya, gue pelanin lagi, tarik ulur, diulur lagi, tarik lagi, lu pelan diulur aja tuh. Ketika konten lu nggak berhasil, lu coba berapa minggu lu ngonten itu masih jeblok-jeblok juga viewernya, hajar lagi sama konten kuncian lu. Oh, balik lagi dikit Balik lagi gitu ya. di konten. Nah, tapi kan kalau di sosial media kan ada algoritma, gimana tuh Pak hadapin What itu? the hell with algoritma lah, gue nggak peduli. Udah berapa kali ya gue dari tahun 2014 ya, ketika satu sosmed kayak TikTok segala macam dia punya begini, tiba-tiba lu dihajar segitu, itu adalah godaan kita Pak. Lo ngonten cuma 200, kok 200 nih tadi gue bisa dapat gede lo. Emang lo tujuannya lihat viewer? Enggak, lo berkarya kok tujuannya. Iya sih. Ketika lo berkarya, nothing tulus, maksud gue bilang diterima orang yang sudah nggak Ya, diterima, itu, ya udah. itu dia sih yang kadang bikin kita lupa. Lu dari awalnya lu pengen ngapain? Mau nyari duit apa gitu. Iya. Padahal orang datang dan duit ada karena karya kita awalnya. Bener kan. banget. Akhirnya kita jadi pengen ngikutin biar Itu, Pak. duitnya cepet. Iya, itu. Makanya ketika konten gue 200 di TikTok belakangan 200, ya udah biarin sih. Tapi begitu ada kesempatan lo naik, jangan nyanyiakan itu kayak sekarang PPN 12%. Hajar aja sama lo pret 200.000 tiba-tiba. Iya. Isu gampang banget. Isu gampang banget. Sama Pak. nyenggol orang. Sama nyenggol. Lanjut langsung. Lanjutan. Berarti kita tunggu ya konten yang tadi pakai jaket Grab. Jadi kutangan gue. Ya lagi. Iya. Karena di sini langsung grip. Gue bukan ngejilat brand. Gue suka sama Grab. Gue cinta sama Grab. Bener, asli. Seriously gue. Tapi kan katanya Makanya gue dia- bilang tadi gue Papa waktu ngobrol gue bilang, driver juga kan? iya Pap, lu udah sesukses ini masih jadi driver. Iya. Buat gue tuh kayak main game Pak. Lu kayak nyelesain misi, nganterin makanan, nganterin orang, misi selesai dan jebret gitu. Makanya gue nggak peduli berapa ongkosnya segala macem. Udah bismillah aja karena memang begitu di jalan lu nggak cuma nganterin makanan, lu nggak cuma nganterin orang, tapi lu bakal melihat kejadian sepanjang jalan itu dan masuklah ikut dalam konten komedi lu segala macem. Bisa. Segala sesuatu ada komedinya tadi gue Riset bilang. malah jadi Yes. tempat lu buat riset. Daripada gitu lu ya. buang-buang bensin kan mendingan lu sambil nganterin makanan Dan ini, ke orang. Bang Dian, beberapa teman-teman mitra kita nih, Pap, yang sudah berkonten ria, udah viral lah, terus dapat penghasilan tambahan, akhirnya nge-Grab lagi. Mereka bilang, Grab itu rumah. Grab itu rumah. Rumah gua katanya Dan gitu. sangat nyaman buat gue. Karena gue udah pernah dengan yang lain ya. Iya, iya. Itu terus terang, gue cuma punya aplikasi satu. Ada temen yang 3 segala macam gue tahu. Tapi gue cuma satu dan gue cinta dengan itu. Iya. Bener kata lu, Grab itu rumah. Rumah, Pak. bener. Ketika lu sudah melanglang buana jauh, lu bakal pengen pulang. Siapa aja mau ngomong gitu, Bang Dado.
Bang botak ibaratnya. Nyaman ya. gitu. Banyak kan Udah ngomong nyaman. gitu. Lu tetep narik Makanya walaupun orang gua udah Pap lo kan udah segitu. Iya, iya, iya. Posisi lo udah di sini, lo masih nge-Grab. Iya, salah gue. Enggak. Karena buat gue Grab itu game. Misi selesai, nggak fail gitu. Nggak fail. Tapi gue dapet satu lagi yang memang itu sepanjang jalan. Entah gue nongkrong sama teman-teman di restoran segala macam, ada aja omongannya. Kok jadi ide buat konten gue ya? Iya, Oh ternyata ada orang mikiran gitu ya. Coba. banyak hal lah ya Pap yang Banyak bisa hal. Banyak hal. namanya mancing kreativitas kita gitu. Iya. Satu hal lagi lu keluar tanpa dimarahin bini lu. Itu yang penting. Itu yang penting. gitu. Lo nongkrong nggak dimarahin bini lu. Oke Bang. Semoga lancar lah ya, kita tunggu lah ya. Kita tunggu tuh buat itu. Nah, Pap, kita ada kuis, Pap. Kuis Sebelum apa closing nih? nih, Boleh ya? kita ada kuis. Nanti Papa Zidan akan ngasih pertanyaan buat kalian dan cara Bener banget. ikutan kuisnya gampang banget. Caranya tinggal jawab pertanyaan dari Papa Zidan. Jawab pertanyaannya di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk mention akun Instagram Instagram kalian. kalian, betul banget. Nah ini Hadiahnya apa sih, Mang? Hadiahnya? Mang? hadiahnya tuh ada voucher OVO total 500.000 untuk 2 orang pemenang. Bukan voucher OVO, lebih tepatnya dikirimin senilai itu. Iya, melalui OVO. Voucher mah Iya, fisik ya. OVO, iya. OVO. Jangan main Gitu. fisik katanya. Oh iya. Iya. Pertanyaannya apa nih, Pap? Pap, pertanyaan Pap, silakan Pap. Apa tema konten Papa Zidan yang bikin viral, yang membahas hitung-hitungan? Ini maksudnya apa nih? Gampang, Pak. Yang membahas Ya itu hitung-hitungan jawabannya. apa Yang membahas hitung-hitungan. Coba Cip, gimana Cip? Iya, maksudnya matematika jawabannya, Bang. Jawaban Kan matematika. hitung-hitungan bisa fisika juga hitung-hitungan, Pak. Kalau enggak bilang aja apa jargon saya, itu matematika. Ya apa? Ya itu jawabannya lah ya. Iya. Ya cepet-cepetan aja. Iya, iya. Lumayan tuh, 500.000 Iya, untuk iya. 2 orang pemenang. Iya. Nah, yang buat teman-teman mitra nih atau teman-teman yang lain yang mau follow Instagram Papa Zidan kemana nih? Semua sosmed saya Papa Zidan 3. Papa Zidan 3. Papa Zidan 3. Berarti Apaan aja tuh? Instagram. IG, TikTok, Snack video. snack video, Terus Twitter juga nggak? X. nggak ada X, gue di ban sama X-nya. Sama tweet ada tweet. Iya, tweet. Facebook. Facebook. Itu Terus dia ada ya. Apa yang ijo-ijo itu apa gue? Grab. Pokoknya itu ya, Papa Zidan 3. Papa Zidan 3. Tapi juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sahabatgrab Sahabat ID Grab. dan kalian juga boleh DM kita. Kira-kira siapa lagi nih bintang Gue nggak tamunya? punya micet ya. Itu yang hijaunya. Itu hijaunya. Tadi ada Iya, iya. cari micet. Iya, enggak ada micet. Bang, Dan jangan lupa di like, subscribe, komen juga. Yang paling Iya. penting apa? Tombol loncengnya. Loncengnya. Siap. Itu dia. Akhir kata, Mang. Akhir kata, dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Serian. Saya Papa Zidan. Jangan lupa sambat dulu.